Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Busukan kali ini kita akan mendatangi tempat orang jualan krengsengan bekicot yang mana berada di atas kuburan, serta kita juga mendatangi tempat penglarisan bagi embake-embake yang jualan krengsengan bekicot. Lokasinya pun cukup tersembunyi dari keramaian jalan raya serta hiruk-pikuk perkampungan atau pedesaan. Makanya tak heran banyak embake-embake yang berprofesi sebagai penjual krengsengan bekicot jualan di atas gunung dan berada di kuburan. Bahkan embake-embake jualan krengsengan bekicot yang dari luar kota ataupun luar daerah, apabila ingin laris biasanya juga melakukan ritual di tempat keramat yang lokasinya memang tak jauh dari tempat pasar jualan krengsengan bekicot di atas kuburan. Tempat yang sering dipakai dalam ritual penglarisan krengsengan bekicot ini biasanya dan umumnya masyarakat yang tak jauh dari lokasinya menyebutnya dengan Watu Plis Semar. Memang sih bentuk dari Watu Plis Semar ini memang menyerupai sontol. Jadi kalian gak usah kaget ya, karena memang benar-benar ada dan nyata. Jadi memang bukan dongeng. Ada yang menarik banget ya di tempat ritual penglarisan Watu Plis Semar ini, karena tata cara atau ritualnya itu cukup menarik dan unik dan perlu kita bahas dan kita simak ya. Menurut informasi yang kami peroleh bahwa untuk tata cara dan ritualnya cukup membakar dupa, menabur bunga, serta membakar kemenyan, lalu melakukan bertapa ataupun bersemedi dan membaca doa serta mantra. Selanjutnya embake-embake ini melakukan ritual yang sangat sakral, yaitu menggosokkan krengsengan bekicotnya terhadap batu yang menyerupai sontol. Setelah melakukan ritual tersebut, maka dalam 3 hari 3 malam krengsengan bekicot dari embake-embake tersebut tidak boleh bersentuhan ataupun kemasukan batang tulang lunak, biar mujarab dan munajat. Biasanya belum sempat 3 hari 3 malam, maka banyak tamu-tamu yang tak diundang segera datang. Nah, itulah godaan-godaan dari embake-embake yang setelah melakukan ritual penglarisan krengsengan bekicot di tempat yang akan kita datangi ini. Setelah melewati tahapan-tahapan godaan-godaan dari tamu-tamu yang tak diundang, maka embake-embake sudah terkabul, maka siap melayani pertempuran wolak-walik yang biasanya bisa mencapai
20 hingga 50 tamu dalam semalam. Hal ini dibilang sangat lumrah dan wajar karena dalam persaingan bisnis krengsengan bekicot di tempat konoan odol celotot ini memang sering dilakukan para pengusaha penjual krengsengan bekicot, baik dari luar maupun dari dalam, untuk perawatan hal-hal seperti itu. Namun kami ingatkan ya, ini hanya khusus bagi embake penjual krengsengan bekicot maupun penjual jasa odol celotot. Jadi untuk mama-mama rumah tangga ataupun embake janda tidak boleh datang ke sini, apalagi yang masih perawan. Bahkan dulu tempat ini sempat viral sebelum adanya media sosial. Dulu masih berupa televisi maupun surat cetak kabar atau kita kenal dengan koran, bahwa di sini dulu pernah terjadi peristiwa ganjet. Peristiwa tersebut dilakukan oleh pasangan muda-mudi yang tak kuat membayar tempat sewa, makanya mereka lebih memilih losmen, papan los, lemean kertas semen. Nah, setelah kita melewati perjalanan jalan poros antar daerah, akhirnya kita sudah sampai di gunung yang kita datangi ini dengan medan yang seperti ini, ngerajul-ngerajul seperti goyangan janda. Coba kalian perhatikan baik-baik dalam perjalanan kita kali ini ya. Di kiri kanan kita ini ada ladang jagung, hutan jati, serta kuburan, dan memang betul-betul jauh dari pemukiman penduduk serta hiruk-pikuk jalan raya, sehingga tempat ini sangat strategis dijadikan tempat orang-orang jualan krengsengan bekicot serta penjual jasa odol celotot. Biasanya para embake penjual krengsengan bekicot atau layanan jasa odol celotot membuka lapak sekitar jam 5 atau setengah 6 sore. Namun untuk itu kita akan mengulas tempat ritual penglaris krengsengan bekicot dulu ya. Nah, kali ini kita dianterin sama warga sekitar yang beliau tahu tentang lokasinya tempat penglaris bawuk bagi mbak-e yang bekerja sebagai penjual jasa odol celotot. Nah, ini panas-panas ya, dianterin sama beliau. Nanti ceritanya gimana kita akan tanya-tanya langsung sama beliau. Lokasinya berada di atas bukit ini ya. Ini di atas bukit di area makam Bung Pai atau Bung Cino masyarakat menyebutnya. Namun untuk tempat ritualnya disebut
Plis Semar ya. Nah ini nah di sini Mbak lokasinya Mbak. Iya. Namanya apa? Tempat ritual apa ini Mbak? Plis Semar. Buat apa Mbak? Buat Mbak itu loh yang jual konoan. Oh, penglaris. Terus untuk ritualnya itu gimana? Dulu itu ada batunya. Ya diosok-osok ya ke anunya gitu loh. Loh, berarti apa nggak lecet itu Mbak? Ya nggak tahu ya, mbak-mbaknya itu yang tahu gimana. Tapi terbukti sukses ya, berhasil ya Mas? Iya. Yang datang biasanya dari daerah mana Mbak? Berbagai daerah. Terus katanya di sini juga sempat dulu ada peristiwa ganjet ya. Itu gimana? Bener apa enggak itu Mbak? Iya bener. Itu Soalnya mungkin nggak punya duit atau gimana, melakukannya di sini terus ganjet. Di tempat keramat malah dipakai buat ritual podo penake, akhirnya ganjet. Namun ini sebenarnya untuk tempat ritual penglaris ya, khusus bagi mbake yang biasanya melayani jasa odol celotot, itu melakukan ritual di tempat ini. Nah terus katanya mbaknya ini dulu ada nih bekas cungkup ya, yang dipakai muda-mudi yang nggak punya uang mungkin ya, terus untuk menyalurkan adu mekanik di tempat ini hingga akhirnya ganjet. Itu pernah sebelum ada media sosial itu sempat dicetak di media cetak ya, atau koran atau surat kabar, bahkan di radio sekitar tahun 2000 berapa itu loh. Mungkin penonton ada yang tahu tentang peristiwa ini, bisa silakan komen. Nah untuk selanjutnya kita mendatangi tempat ritual podo penake yang biasanya digunakan embake di area makam Bung Pai sebelah sana ya, karena lokasinya memang tersembunyi dan jauh dari perkampungan penduduk. Bahkan kalau malam pun untuk melakukannya tidak diketahui orang, apalagi tertutup sesama dedaun jagung ini ya. Jadi aman sentosa ya bila melakukan ritual podo penake di area bilik-bilik atau tembok-tembok dari makam. Nah ini bukti bahwa memang daerah sini biasanya dipakai buat mbak-mbak penjual jasa celotot atau ini jualan krengsengan bekicot ya. Ini kalau di lepas atau di cepat, nah ini kan mirip punyanya mbak ya ini ya, ya kan punya mbak makanya dipakai buat ritual odol celotot atau jualan krengsengan bekicot. Nah coba kan mirip kan sama punyai mbak ya. Nah ini loh, sayangnya ini sudah longgar, mungkin kebanyakan kemasukan ini apa tulang lunak ya. Kita taruh. Oke, selanjutnya kita langsung ke sana.
sudah sampai di lokasinya, yang mana di daerah sini biasanya sekitar jam 5 atau jam setengah 6 sudah banyak sekali embake-embake membuka lapak-lapak penjualan krengsengan bekicot. Di sini biasanya masyarakat menyebutnya tempat jualan krengsengan bekicot yaitu losmen, panggone los lemekan kertas semen, serta ada pula yang mengatakan dengan hotel 57 lemek suket bantalan watu. Biasanya yang sering datang ke sini umumnya dari kalangan bapake petani ataupun para bujang lapuk, duda kelana, sama duda tersakiti. Para penjual krengsengan bekicot ini memang sangat ayu, kinclong, moblong-moblong. Mungkin biasanya berusia sekitar 30-an hingga 50-an untuk menjajakan krengsengan bekicot milik mereka sendiri. Mengenai harga krengsengan bekicot di tempat ini ya kisaran 100.000 hingga 200.000, itu pun bisa dinego ya. Jadi bagi kalian-kalian yang berminat silakan datang ke tempat ini, namun malam hari ya. Nah, di sini juga ada bekas puntung rokok yang biasanya dihisap embake-embake penjual krengsengan bekicot saat menunggu pembelinya. Dan di tempat-tempat seperti inilah yang biasanya mereka lakukan ritual podo penake dalam menjajakan jasa odol celotot. Untuk menerangi mereka dalam menjajakan krengsengan bekicot milik mereka, biasanya menggunakan senter kecil. Jadi untuk melihat situasi yang ada di tempat ini, apakah ada ular atau binatang lainnya ya. Jadi di tempat ini memang sangat-sangat aman, tidak ada yang mengintip, apalagi tertutup oleh tembok-tembok dari makam ini. Cukup murah ya, dengan modal 100 hingga 200.000 kalian bisa menikmati krengsengan bekicot di alam terbuka, apalagi dengan sebutan losmen, panggon los, lemekan kertas semen, ataupun hotel 57 lemek suket bantalan watu. Tak hanya itu saja, di tempat ini biasanya kalau siang sering didatangi pemuda-pemuda untuk melakukan ritual minum air perdamaian. Terbukti di sini banyak sekali bekas botol minuman-minuman yang biasanya dijadikan untuk bahan oplosan air putih perdamaian. Bahkan tadi banyak sekali bekas botol-botol sebagai air ritual cuci bau. Untuk botol air ritual cuci bau ini biasanya embake-embake penjual krengsengan bekicot ia bawa sendiri. Ada pula yang diantar
dengan harga per botolnya kisaran Rp2.000 saja. Dalam satu tas isinya ada 20, jadi 2000 dikali 20 botol ada berapa? Jika kalian berminat silakan datang ke sini ya, monggo.